Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faikatul Zahro, mahasiswa Institut Agama Islam Syarifuddin dari Fakultas Tarbiyah Prodi PAI Khusus kelas 2D akan menjelaskan sedikit tentang media pembelajaran dan pemanfaatannya serta perkembangan media dan klarifikasinya menurut para ahli. Untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran dengan dosen pengampu Dr. Ahmad Ikhwanul Mutakin MPDI. Langsung saja pada pembahasan pertama, yaitu pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran bisa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi banyak hal. Pembelajaran pada dasarnya adalah interaksi antara pendidik dengan peserta didik. Semakin tinggi interaktivitas yang tercipta, akan semakin efektif kegiatan yang dilakukan. Media pembelajaran mengambil peran dalam posisi interaksi pendidik dengan peserta didik, yaitu mempermudah komunikasi antara keduanya sehingga tercipta interaksi. Sebelum membahas lebih jauh tentang media pembelajaran, saya akan mengenalkan dulu apa yang dimaksud dengan media secara umum. Kata media berasal dari bahasa Latin, yaitu medius, yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar, yang kemudian berfungsi mengantarkan pesan pembelajaran dari pendidik kepada peserta didik atau dari satu peserta didik kepada peserta didik lainnya. Istilah media mengacu pada apapun yang membawa informasi antara sumber pesan kepada penerima pesan. Dalam hal ini, sumber pesannya adalah pendidik dan juga peserta didik. Dalam awal pembelajaran, dan bahkan hingga saat ini masih dianut, istilah media pembelajaran hanyalah berkisar guru, kapur tulis, dan juga buku paket. Seiring berkembangnya zaman sekarang ini, media pembelajaran lebih cenderung dipandang sebagai alat untuk menyampaikan pembelajaran. Reiser and Dempsey tahun 2012 memandang media pembelajaran sebagai perantara fisik untuk menyajikan pembelajaran kepada peserta didik. Pandangan ini menekankan bahwa setiap peralatan fisik yang digunakan untuk menyajikan pembelajaran, apakah buku paket, peralatan visual, audio, komputer, atau peralatan lainnya yang diklasifikasikan sebagai media pembelajaran. Media pembelajaran mencakup semua peralatan fisik dan materi yang digunakan oleh instruktur, dosen, guru, tutor, atau pendidik lainnya dalam melaksanakan pembelajaran dan memfasilitasi tercapainya tujuan pembelajaran. Menurut Ryan D'Arcyad, tahun 2012 mengemukakan bahwa media pembelajaran dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang dapat menyampaikan atau menyalurkan pesan dari sumber secara terencana, sehingga terjadi lingkungan belajar yang kondusif di mana penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa semakin bagus media itu dirancang untuk kebutuhan pembelajaran, maka semakin efektif dan efisienlah proses pembelajaran dan semakin baik prestasi peserta didik yang dihasilkan. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah perhatian untuk merancang media berdasarkan tujuan, materi, dan metode pembelajaran, maka semakin tidak efektif dan efisien pembelajaran yang dilakukan dan akhirnya menyebabkan hasil belajar peserta didik menurun. Selanjutnya, manfaat media pembelajaran. Manfaat media pembelajaran dapat bermanfaat kepada guru juga kepada murid. Yang pertama, manfaat media pembelajaran bagi seorang guru tentu saja menunjang proses belajar mengajar, khususnya untuk mempermudah penyampaian materi pada siswa. Seperti yang pertama, memudahkan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran, mencapai tujuan pembelajaran lebih efektif, mengasah kreativitas guru pada proses pembelajaran, membuat guru dapat mempersiapkan bahan ajar sebelum memulai kelas, meningkatkan efektivitas penyampaian materi pembelajaran, menyamakan penyampaian materi pembelajaran pada berbagai proses mengajar, mengefisiensi waktu dan tenaga guru sebagai pengajar, membuat kegiatan belajar mengajar lebih fleksibel,
menjadi suasana kelas lebih menarik dan interaktif, dan yang terakhir membuat siswa yang bosan menjadi lebih aktif. Adanya media pembelajaran juga memberikan manfaat bagi peserta didik. Umumnya, proses pembelajaran akan lebih menyenangkan dengan adanya media pembelajaran. Manfaat media pembelajaran bagi siswa seperti yang pertama, media pembelajaran membuat proses pembelajaran lebih menarik bagi siswa. Selanjutnya, meningkatkan motivasi belajar siswa. Makna yang termuat dalam bahan pembelajaran lebih jelas maknanya, materi yang diajarkan lebih mudah dipahami, meningkatkan prestasi belajar siswa, meningkatkan kualitas belajar siswa, mendukung proses belajar siswa secara otodidak, membuat pembelajaran terasa lebih seru dan menyenangkan. Dari manfaat tersebut, bisa saya simpulkan bahwa media pembelajaran ini memiliki peran yang sangat esensial pada proses belajar mengajar. Dengan adanya media pembelajaran, siswa cenderung lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Hal inilah yang menjadi harapan oleh lembaga pendidikan. Penyusunan media pembelajaran secara tepat tentu berdampak positif bagi prestasi siswa. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang perkembangan media pembelajaran. Pada awal sejarah pendidikan, guru merupakan satu-satunya sumber untuk memperoleh pelajaran. Dalam perkembangan selanjutnya, sumber belajar itu kemudian bertambah dengan adanya buku. Pada masa itu, kita mengenal tokoh bernama Johann Amos Comenius yang tercatat sebagai orang pertama yang menulis buku bergambar yang ditunjukkan untuk anak sekolah yang diterbitkan pada tahun 1657. Dari sinilah, para pendidik mulai menyadari perlunya sarana belajar yang dapat memberikan rangsangan dan pengalaman belajar secara menyeluruh bagi siswa melalui semua indera, terutama indera pandang dan indera dengar. Sekitar pertengahan abad 20, usaha pemanfaatan alat visual mulai dilengkapi dengan peralatan audio. Maka, lahirlah peralatan audio visual pembelajaran. Program pembelajaran direncanakan berdasarkan kebutuhan dan karakteristik siswa, diarahkan kepada perubahan tingkah laku siswa sesuai dengan tujuan yang dicapai. Pada dasarnya, pendidik dan ahli visual menyambut baik perubahan ini. Sehingga, untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, mulai dipakai berbagai format media. Dan dari pengalaman mereka, guru mulai belajar bahwa cara belajar siswa itu berbeda-beda. Sebagian ada yang lebih cepat belajar melalui media visual, sebagian audio, media cetak, dan sebagainya. Sehingga dari sinilah lahir konsep media pembelajaran. Yang seterusnya, media cetak, dan sebagainya. Sehingga dari sinilah lahir konsep media pembelajaran. Yang seterusnya, klarifikasi media pembelajaran. Macam-macam klarifikasi media pembelajaran. Berbagai cara dapat dilakukan untuk mengklasifikasi dan mengidentifikasi media. Menurut bentuk informasi yang digunakan, Anda dapat memisahkan dan mengklasifikasi media penyaji dalam 5 kelompok besar, yaitu media visual diam, media visual gerak, media audio visual diam, dan media audio visual gerak. Klasifikasi media ini dapat menjadi landasan untuk membedakan proses yang dipakai untuk menyajikan pesan, bagaimana suara dan atau gambar itu diterima. Apakah melalui penglihatan langsung, proyeksi optik, proyeksi elektronik, atau telekomunikasi. Sementara Edgar Dale mengadakan klarifikasi media pembelajaran menurut tingkat dari yang paling konkret sampai yang paling abstrak. Klarifikasi tersebut kemudian dikenal dengan nama kerucut pengalaman.
dari Edgar Dale dan dianut secara luas dalam menentukan media, alat bantu, serta alat peraga yang paling sesuai untuk pengalaman belajar. Ini ada beberapa klarifikasi media pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama, klarifikasi media pembelajaran menurut Azhar Arsyad. Klarifikasi sumber belajar tidak jauh berbeda dengan bentuknya. Klarifikasi sumber belajar menurut Degeng dalam Azhar Arsyad tahun 2006 adalah sebagai berikut. Yang pertama, pesan. Seperti apa informasi yang ditransmisikan. Yang kedua, orang. Siapa atau apakah yang melakukan transmisi. Yang ketiga, bahan. Siapa atau apakah yang menyimpan informasi. Yang keempat, alat. Siapa atau apakah yang menyimpan informasi. Yang kelima, teknik. Bagaimana informasi itu ditransmisikan. Dan yang terakhir, lingkungan latar, di mana ditransmisikan. Menurut pakar yang kedua, yaitu klarifikasi media pembelajaran menurut Rudy Bird mengklasifikasikan media berdasarkan unsur pokoknya, yaitu yang pertama suara, visual, seperti yang berupa gambar, garis, dan simbol, dan juga gerak. Di samping itu juga, Bird membedakan antara media siar atau telekomunikasi dan media rekam, recording. Dengan demikian, media menurut taksonomi Bird dikelompokkan menjadi 8 kategori. Yang pertama, media audio-visual gerak, media audio-visual diam, media audio semi gerak, media visual gerak, media visual diam, media semi gerak, media audio, dan yang terakhir media cetak. Dari pakar yang ketiga, klasifikasi media pembelajaran menurut Sujana dan Ahmad Rifai. Sujana dan Ahmad Rifai membedakan atau mengklasifikasikan media ke dalam 4 kelompok, yaitu media grafis atau media 2 dimensi, misalnya gambar, foto, dan grafik. Yang kedua, media 3 dimensi, misalnya model susun dan model kerja. Model proyeksi misalnya UHP dan media lingkungan. Dan yang keempat, klasifikasi media pembelajaran menurut R. Murray Thomas. Media diklasifikasikan berdasarkan jenjang pengalaman, yaitu yang pertama, pengalaman dari benda asli, misalnya bola, dan yang kedua, pengalaman dari benda tiruan, seperti gambar dan foto. Yang terakhir, pengalaman dari kata-kata, misalnya buku dan program audio. Dari pakar yang terakhir, klarifikasi media pembelajaran menurut Sueparno. Klasifikasi media berdasarkan karakteristiknya dibedakan menjadi 2. Yang pertama, media yang memiliki karakteristik tunggal, misalnya seperti radio. Yang kedua, media yang memiliki karakteristik ganda, misalnya film atau TV. Dan yang kedua, klasifikasi media berdasarkan dimensi presentasi yang dibedakan menjadi 2 juga. Yang pertama, lama presentasi, yaitu presentasi sekilas, misalnya TV, dan presentasi tak sekilas, misalnya UHB. Yang kedua, sifat presentasi, yaitu presentasi kontinu, misalnya TV, dan presentasi tak kontinu, misalnya juga UHP. Yang terakhir, klarifikasi media berdasarkan pemakainya dapat dibedakan menjadi 2 juga. Yang pertama, berdasarkan jumlah pemakai, yaitu media untuk kelas besar, kelas kecil, dan belajar individual. Dan yang kedua, berdasarkan usia dan tingkat pendidikan pemakai, yaitu media untuk TK, SD,
SMP, SMU, dan PT. Cukup itu yang bisa saya jelaskan, dan yang terakhir akan saya simpulkan, yaitu media pembelajaran merupakan bagian yang penting dalam sistem pembelajaran. Media pembelajaran dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan, merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong proses belajar. Dapat menjelaskan materi pembelajaran atau objek yang abstrak menjadi konkret. Dengan media pembelajaran, maka guru dapat lebih mudah menjelaskan materi pembelajaran kepada siswa. Mempermudah dan mempercepat guru menyajikan materi pembelajaran sehingga siswa dapat mengerti. Dengan bantuan media pembelajaran, guru dapat dengan mudah menyampaikan materi. Materi pembelajaran akan mudah diingat dan mudah diungkapkan kembali oleh siswa. Semakin banyak indera yang digunakan, maka materi yang disampaikan akan semakin lama diingat dan dipahami. Dengan adanya media pembelajaran, diharapkan guru dapat lebih kreatif dalam menyampaikan materi kepada siswa. Selain itu, guru juga harus mengetahui karakteristik daya tangkap dari siswa agar dapat menyesuaikan dengan media yang akan dibuat, agar proses pembelajaran lebih maksimal dan siswa dapat memahami dengan baik dan dapat lebih sering diingat. Sekian dari saya.